Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, sebaiknya kita bernyanyi dan berdoa. Ayo, siapa yang memimpin? Ya, baik anak. Kau baik. Ya, 1, 2 ya. Ampunilah Tuhan. Tuhan, berikanlah kami turut terhadap guru kami. Terima kasih Yesus. Amin. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Adelia. Ada Bu. Andre. Ada Bu. Aslir. Ada Bu. Cendika. Ada Bu. Jesse. Ada Bu. Dewi. Ada Bu. Joshua. Ada Bu. Ya, bagus tadi. Kita memulai materi pelajaran kita hari ini, yaitu halaman berapa sekarang? Apa judulnya? Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran minggu yang lewat, itu mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Sebelum kita memulai materi kita ini, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini. Siswa mampu menyatakan alasan berharap kepada Tuhan. Siswa mampu menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Siswa mampu melakukan sebuah perbuatan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam materi kita. Buka bukunya, ada cerita tentang, judulnya adalah Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ada di bukunya. Kau baca dulu apa isi daripada cerita tersebut. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Kau baca dulu, Ibu kasih waktunya 2 menit. Yuk, silakan dibaca. Ya, siapa yang sudah siap membacanya? Sudah siap semua? Ada di situ pertanyaan. Ya, ada di situ. Kan kamu sudah membaca tadi ceritanya. Bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Terus yang kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Nah, sekarang kau kerjakan dalam bentuk diskusi. Diskusikan kalian apa yang menjadi jawabannya. Ini yang menjadi kelompok pertama, ya. Itu kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan kau jawab dulu secara berkelompok ya. Silakan kau kerjakan selama 5 menit.
kelompok pertama, ayo maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuhan menghamparkan api serta membakar pondok yang dibuat oleh kakek itu, dan dia merasa karena telah membakar pondok buatannya, karena hanya itulah tempat bagi kakek itu berlindung dari sinar matahari yang panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dengan membakar pondok kakek itu, sang kakek tidak mengetahui rencana Tuhan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan deklarasi. Bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Dengan cara memberikan pertolongan melalui helikopter. Kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Karena rumahnya terbakar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Dengan cara membuat pondok yang dibangun pria itu terbakar karena panas matahari. 2. Kenapa sang pria itu sempat protes atau marah kepada Tuhan? Karena ia tidak tahu tujuan Tuhan membakar pondok yang dibangunnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok kalian semua jawabannya sangat bagus. Ya. Kelompok berapa? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tapi kelompok 1 juga bagus ya kan? Nah, kelompok 2 juga bagus, kelompok 3 juga bagus, kelompok 4 lebih bagus ya. Nah, maka itu untuk besoknya kalian boleh lebih bagus ya kan? Iya. Nah, sampai di situ materi ceritanya. Kita lanjutkan ke dalam materi kita, yaitu tentang bagaimana beribadah itu menurut Alkitab. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 secara bergantian dulu membaca ya. Yuk, baca. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dilakukan Allahmu selain dari takut pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini? Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya. Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun Membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang. Engkaulah harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah Tuhan perbuatan yang besar. 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Coba kita sama-sama dulu membaca ayat yang ke-12. Maka sekarang dulu minggu yang lewat, hari Minggu kita gereja. Siapa yang bergereja hari Minggu itu? Iya, bagus ya, semuanya gereja. Selain daripada ibadah minggu di gereja, masih adakah yang mengikuti kebaktian yang lain? Ada apa? Ya, penyuluhan. Kenapa kita harus beribadah? Apa alasan kita beribadah? Karena Tuhan itu baik kepada kita. Coba, apa yang kau ketahui kebaikan Tuhan? Tuhan memberikan kesehatan. Bagus. Tuhan memberi. Kebaikan Tuhan. Tuhan memberi tidak apapun. Bagus. Siapa lagi? Tuhan membantu kita saat kita kesusahan. Bagus. Tuhan memberikan rezeki kepada keluarga kita. Ya, bagus semuanya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Apa yang dilakukan
kelompok. Nah, baru jawabannya nanti kita tempelkan di sini ya. Siap 2 menit ya. Kalau udah siap nanti baru ditempelkan di sini. Ya, udah siap? Sudah. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Yuk. 3. Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya. Yuk baca hasil dari kelompok 2. Hasil dari kelompok 2. Apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Karena Tuhan telah baik kepada kita. Lagi kita lihat kelompok 3. Apa alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Jawab, agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik. Karena Tuhan itu baik dan selalu menolong kita dalam untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang diberikannya. Itu kelompok berapa? Kelompok 4, Ibu. Bagaimana tanggapan kalian? Jawabannya semuanya bagus. Yuk tepuk tangan dulu. Sekarang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Alasan yang paling tepat kita beribadah kepada Tuhan karena Tuhan itu telah berbuat baik. Apa nah? Untuk membalas kebaikan Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau lakukan di dalam hidupmu? Selalu berbuat baik, Ibu. Hah? Selalu berbuat baik apa lagi? Apa yang kau lakukan di dalam hidupmu untuk membalas kebaikan Tuhan? Selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Apa lagi? Selalu menyembah Tuhan. Selalu menyembah Tuhan. Apa lagi? Tidak melupakan Tuhan, Ibu. Ayo, siapa lagi? Apa yang kau lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa lagi? Menyembah Tuhan dan tidak berbuat jahat. Dan tidak berbuat jahat. Kan boleh kau lakukan baik di sekolah, di rumah, di gereja. Boleh kau lakukan apa saja perbuatan yang baik untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya, karena kan kebaikan Tuhan itu kamu wujudkan juga di dalam hidup. Ya, masih ada yang bertanya? Sudah mengerti mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Sudah. Sampai di sini materi pelajaran kita. Untuk menutup pelajaran kita berdoa ya. Kita berdoa yang memimpin. Siapa yang memimpin berdoa kita hari ini? Yuk. Tuhan, pada pagi hari ini kami pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati guru kami di pelajaran ataupun teman-teman kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan pertolongan yang telah kau berikan kepada kami. Terima kasih atas semua. Amin. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya. Selamat